Pembahasan oversupply listrik ini bukanlah hal baru yang terjadi di publik. Masalah ini harus dicari solusinya agar ke depannya tidak semakin membebani APBN. Ada masukan yang diutarakan oleh Ketua Banggar DPR RI bahwa meningkatkan tingkat konsumsi dengan cara menghapuskan daya 450 volt ampere dan semuanya ini dinaikkan ke 900 volt ampere. Pertanyaannya, apakah ini solusi yang tepat? Akan kita bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Pak Agus. Malam. Pak Agus, ini sebenarnya adalah isu yang sudah dibantah bersama-sama ya, baik dari pemerintah, kemudian dari PLN itu sendiri dan juga DPR. Namun hari ini Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengeluarkan rilis terbaru bahwa menyebut bahwa usulan tersebut keluar dalam pembicaraan agenda peralihan energi untuk menyehatkan APBN. Apakah solusi ini tepat untuk menyehatkan APBN, untuk tidak membebani APBN dengan oversupply ataupun salah sasaran? Iya begini, kan pemerintah beberapa tahun yang lalu mempunyai program 35.000 megawatt karena kita defisit saat itu. Nah, kemudian dibangunlah di kontrak dan harus dibangun karena sudah tanda tangan. Dan itu yang sekarang berjalan. Kemudian itu kan dengan perhitungannya 7% growth-nya. Tapi ternyata kita kan masanya sekitar 5% atau bahkan kurang ketika pandemi. Lalu dihantam oleh pandemi, kemudian juga investor yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan investor bukan manufacturing tapi industri kreatif yang tidak memerlukan listrik. Nah, jadilah listrik yang sudah dibangun mendekati 35.000 megawatt itu tidak ada yang pakai. Harusnya memang ketika pandemi itu langsung harus direvisi begitulah ya. Karena kita sudah tahu kan beberapa tokoh masyarakat atau ekonom sudah mengatakan itu. Mengingatkan bahwa 35.000 megawatt itu kebanyakan. Tetapi sepertinya tidak ada action dari pemerintah. Nah, untuk itulah muncullah oversupply. Nah, oversupply ini sekarang sudah akhir tahun ini akan mendekati 7,4 gigabyte. Ya, gigawatt. Sehingga apa? Itu 1 gigawatt saja akan jadi beban PLN sekitar 3 triliun. Jadi kalau sekitar 7,4 itu bisa 22 triliun lebih per tahun bebannya untuk PLN. Ini berat. Nah, inilah yang lalu mungkin dikumandangkan bahwa akan ada 450.000 dihapuskan ke 900. Di negara-negara yang maju, listrik itu tidak digolongkan seperti di Indonesia. Dilepas saja, nggak ada golongan-golongan 900, 450 itu tidak ada. Sehingga sesuai yang dibayar sesuai dengan yang digunakan. Harganya sama. Tetapi dia di loss saja mau pakai 1.000 watt setiap hari boleh. Mau pakai 100 atau 10 watt setiap hari juga boleh. Nah, di kita ada persoalan pentarifan itu. Kemudian juga memang pendapat PLN itu konsumen paling besarnya 60% lebih itu dari yang 450 watt. Tetapi pendapatannya sangat minim karena itu harganya paling rendah. Makanya mungkin Kepala Ketua Banggar itu mengatakan, oh itu dinaikkan saja. Tetapi tadi struktur tarif kita beda-beda golongannya. Seharusnya tidak usah dinaikkan golongannya dibeda-bedakan, lakukan saja semua tergantung penggunaannya. Nah, kemudian kan ada lagi untuk membebas atau mengurangi oversupply, pemerintah mengeluarkan kebijakan soal kompor induksi. Tetapi kebijakan ini peraturannya atau perpresnya belum ada. Lalu untuk kendaraan listrik, kemudian dan sebagainya. Tapi itu tidak akan mengejar jumlah yang besar. Menurut saya sih harusnya listrik itu bisa diantar pulaukan. Karena kan yang oversupply itu Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan, Sulawesi, yang lainnya masih banyak kurang. Cuma pembangunan infrastrukturnya mahal, misalnya kabel bawah laut dan sebagainya. Sekali lagi ini harus butuh perencanaan yang matang. Seharusnya dievaluasi sendiri, terus menerus. Nah, sekarang sudah kejadian begini, mari kita pikirkan bersama bagaimana cara untuk mengurangi beban oversupply ini. Yang paling besar adalah elektrifikasi ke seluruh Indonesia. Tetapi ada interkoneksi yang harus dibangun yang biayanya cukup mahal. Dulu zaman Menteri
Itu ya. artinya solusi 450 volt ampere ini bukan solusi yang urgent ataupun Kan? tepat untuk dilakukan ya Pak? Bukan, karena sistem tarif kita masih banyak golongannya. Itu akan menyulitkan juga, dan juga nanti bebannya bisa tinggi kepada masyarakat. Dihapuskan artinya dia harus ke 900. Kalau ke 900 masih dapat subsidi atau enggak. Itu yang juga harus dihitung dengan matang. Jadi itu menurut saya celotehan Ketua Banggar itu hanya ya celotehan saja, memancing isu dan sebagainya supaya pemerintah bergerak untuk mencoba mencari jalan keluar pemanfaatan oversupply dari PT PLN ini. Sebelum saya bertanya lebih jauh mengenai alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, mungkin dengan negosiasi ataupun elektrifikasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus. Saya juga mau bertanya, sebelum ke situ saya mau bertanya mengenai subsidi, Pak. Ada ungkapan yang menyatakan dari Ketua Banggar bahwa ada diduga bahwa subsidi 450 volt ampere dan 900 volt ampere ini tidak tepat sasaran. Apakah sebenarnya seperti itu sama dengan masalah di salah sasaran BBM subsidi kah? Ya sama saja, itu kasus lama menjadi persoalan. Persoalan ini kenapa terus-menerus seperti di BBM? Karena apa? Karena tidak ada tindakan hukum dari pemerintah. Harusnya kalau orang melanggar hukum itu kan harus dihukum. Ini tidak ada. Nah, lalu yang disalahkan adalah masyarakat lagi misalnya dengan menaikkan tarif listrik, menaikkan harga BBM. Sama dengan BBM, listrik juga banyak dicuri. Orang 450 tetapi bisa memproduksi macam-macam, tentu dia bisa pasang 2 fase atau bahkan mencuri karena lossesnya PLN masih cukup tinggi. Losses itu artinya ada hilang di jalan karena transmisinya tidak baik, atau ada yang dicolong, digantol gitu ya. Nah, dari data-data lama saya itu yang menggantol pun kadang-kadang bukan orang miskin kok yang menggantol, yang banyak uang, yang rumah mewah di kawasan mewah, dia juga mencuri listrik. Tetapi itu sekali lagi, karena tidak ada penindakan hukum yang tegas, yang jelas, ya jadinya seperti sekarang. Jadi itu artinya untuk mengatasi masalah salah sasaran ini juga bukan menghapuskan 450 volt ampere atau hanya sekedar pemuktahiran data, bukan itu berarti solusinya ya Pak ya? Enggak, itu salah satu kecil saja karena pendapatan PLN dari penggunaan listrik yang 450 itu kecil. Sementara bebannya kan besar. Memang pengguna terbesar itu di 450. Oke, kemudian mengenai solusi dari masalah oversupply, karena ini kan masalah yang cukup jangka panjang. Nanti jika proyek 35.000 megawatt ini sudah sudah selesai, listrik ini akan siapa yang pakai? Sedangkan tidak bisa dihentikan, dipakai atau tidak dipakai, pemerintah harus bayar gitu kan. Solusinya apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang bisa dikaji oleh pemerintah yang tidak membebani masyarakat? Karena tadi kan Pak Agus juga menyatakan bahwa jika penghapusan 450 volt ampere ini sebenarnya akan membebani gitu Pak. Ya gini, karena sudah oversupply dan pembangunan pembangkit yang dengan batu bara ya 35.000 megawatt itu terus berlangsung karena sudah kontrak. Nah itu kalau itu semua akan menghambat sebetulnya pengembangan dari energi baru, energi terbarukan yang sekarang RUU-nya sedang dibahas di DPR. Nah karena sudah oversupply sehingga EBT itu yang digadang-gadang akan menjadi energi masa depan menjadi sulit berkembang kecuali mereka off grid, artinya tidak masuk ke jaringan PLN. Karena jaringan PLN ini sudah penuh. Kalau ditambah lagi dengan jaringan swasta lain, jualnya kapan? Karena off takernya atau pembeli utamanya listrik itu hanya PLN. Makanya sekarang ini sedang dibahas juga bagaimana cara memenuhi rencana umum energi nasional RUEN itu yang sampai 2030 kan harus sudah beban kepada batu bara sudah berkurang, tapi kan semua pembangkit 35.000 itu pakai batu bara. Nah ini yang menjadi kesulitan juga karena sampai hari ini saya belum melihat apa rencana pemerintah tentang oversupply ini. Salah satunya yang paling mudah adalah elektrifikasi. Cuma
infrastrukturnya kan belum lengkap. Dulu zaman Pak Jokowi tahap pertama kan ada listrik pakai tenaga surya yang dibagikan ke seluruh daerah yang belum teraliri listrik. 2.500 desa. Itu usianya mungkin mulai 2017 itu usianya 3 tahun. Nah, sekarang sudah 3 tahun nih. Sudah pada mati mereka di sana. Listriknya sudah gelap lagi. Dulu perhitungannya ketika 3 tahun baterainya habis, listrik yang diproduksi oleh pembangkit sudah masuk. Ternyata belum. Saya belum menginvestigasi kenapa itu belum. Ya, tetapi oversupply ini juga kita harus cari sebabnya apa. Selain memang tadi kontrak 35.000, kemudian pandemi, kemudian yang masuk bukan industri manufacturing tapi industri kreatif, gitu-gitu itu perlu Pak Agus, investigasi tadi lagi. dinyatakan bahwa sebenarnya salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah elektrifikasi. Namun pembangunan infrastrukturnya seperti apa? Jika elektrifikasi ini kan artinya ada initial cost lagi yang harus dikeluarkan pemerintah. Apakah itu Harus. justru akan lebih membebani sebenarnya, Pak Agus? Ya pasti, makanya kan harus direview dengan jelas lagi. Ini Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan harus duduk. Mikirkan bagaimana cara penyelesaiannya. Karena kalau tidak, beban PLN yang 22 triliun tiap tahun, itu pun pasti akan bertambah lagi, itu menjadi sangat berat. Ya kan? Nah ini bagaimana menyelesaikan? Duduklah, jangan penyelesaiannya adalah naikkan tarif, bukan itu. Tapi coba dicari, ya kalau harus investasi lagi pemerintah untuk membangun infrastruktur listrik, kan mau tidak mau seluruh Indonesia harus teraliri listrik. Kalau tidak kan banyak daerah yang tidak teraliri, anak-anak kita sekarang di sana gelap, kalau nanti mereka jadi teroris jangan salahkan mereka gitu. Karena mereka melihat saudara-saudaranya hidup mewah kalau dia tidak. Ini kan kebutuhan dasar. Jadi menurut saya, selain membangun jalan tol, pembangunan infrastruktur untuk transmisi listrik itu harus diutamakan. Saya belum melihat Presiden melakukan groundbreaking untuk pembangunan misalnya tadi jaringan transmisi. Belum lihat atau mungkin saya yang jarang nonton TV juga. Tapi intinya itu harus. Karena disitulah yang Indonesia yang terluar, terdalam, terpencil itu bisa menikmati listrik. Karena Kalau jangan tidak, lagi-lagi kemudian masyarakat yang dibebani dengan kenaikan tarif ataupun makanya duduklah sama-sama, berpikirlah di sisa periode administrasi 2 tahun ini untuk bisa menyelesaikan, jangan pusing sibuk ngurus politik saja. Nah, Pak Itu yang Agus, menjadi persoalan. sebelumnya Wakil Ketua Banggar DPR RI ini juga sempat menyebutkan sebenarnya jika dinaikkan dari 450 volt ampere dijadikan 900 volt ampere. Sebenarnya beban biaya itu kan dikembalikan kepada masyarakat menurutnya. Bahwa nanti beban biayanya berapa kan tergantung pemakaiannya. Itu yang memanage mestinya masyarakat. Sependapatkah dengan hal tersebut sebenarnya? Karena menurut Wakil Ketua Banggar tidak akan memberikan kenaikan biaya yang begitu signifikan karena memang ditentukan oleh masyarakat sendiri. Ya, itu bisa begitu ketika tadi saya katakan bahwa listrik di loss seperti beberapa negara. Tarifnya satu tarif. Lalu pembayarannya tergantung dari berapa besar dia pakai. Ya kan, itu perlu waktu untuk ke sana. Tapi sekarang sudah tentu kalau dinaikkan itu tentu akan lebih mahal. Nah, kita ambil contoh yang soal kompor induksi ini atau kompor listrik. Itu kan tarifnya tetap. Karena kompor itu harus minimum sekitar 2.200 watt gitu listriknya. Artinya, tapi kalau 450 kan nggak bisa. Itu bisa. Artinya apa? Peningkatan dayanya gratis. Kemudian tarifnya yang dikenakan untuk kompor itu sesuai tarif per KWH-nya di 450. Jadi murah. Caranya bagaimana? Mereka salurannya berbeda dengan saluran yang ke rumah. Ini khusus untuk kompor listrik. Di situ ada QR-nya dan sebagainya yang bisa dipantau. Itu bisa, tetapi itu agak rumit gitu ya. Dan untuk sekarang sedang dicoba 1.000 kompor listrik dan peralatannya di Solo dan di Denpasar. Kita lihat evaluasi nanti bulan Oktober seperti apa, karena tahun depan akan ada 5 juta itu kompor induksi. Anggaran dari pemerintah sekitar 9 triliun karena satu set kompor dan peralatan masaknya itu 1,8 juta. Nah itu bagaimana nanti ke depannya?
Sekali lagi ini perlu pemahaman, perlu sosialisasi, perlu duduk bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Harus benar-benar dikalkulasi dengan seksama seperti itu ya Pak ya. Selain Betul. itu sebenarnya langkah dalam jangka waktu yang pendek ini apa lagi yang bisa dilakukan? Karena di 2023 kelebihannya tadi 7, sekian gigawatt hingga puluhan triliun. Apakah renegosiasi mungkin ataupun negara ini mencari investor industri yang memakai listrik Ya. banyak Pak? Atau Ya, ada ya bisa. alternatif lain? Ya bisa, tentu bisa renegosiasi dengan pemilik IPP atau independent power producers yang swasta itu. Pertanyaannya, maukah mereka? Lalu siapa yang harus menanggung beban bunga? Sementara pabriknya harus selesai misalnya bulan depan, lalu harus tahun depan. Siapa yang akan tanggung bunga? Itu kan harus dibahas, ya kan? Kemudian juga tadi untuk elektrifikasi tentu harus dibangun infrastrukturnya. Kemudian juga banyak hal yang bisa, tetapi perlu waktu, perlu penanganan yang serius. Libatkan 3 kementerian tadi, lalu bikin perencanaan yang baik. Semoga semua bisa dilakukan. Dan yang satu lagi adalah mengundang investor yang bukan industri kreatif. Persoalannya di dunia ini sekarang semua industri sudah tidak membuat manufacturing yang besar-besar begitu. Kita katanya kan sedang membangun smelter, banyak smelter di Sulawesi. Ya, coba bagaimana? Apakah Sulawesi listriknya over atau kurang? Kalau kurang segera diarahkan ke sana karena Pulau Sulawesi akan menjadi sumber pertambangan tinggi karena di situ mineralnya banyak. Nah, semua ini yang harus dibahas, ya kan, kembali Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Karena kalau tidak, ya kita bangun di mana, yang datang ada di mana, ya kan repot. Jadi Baik. semua harus jelas, semua harus terang dan terbuka bahwa ini daerah yang kelebihan, ini daerah yang kurang, dan seterusnya. Begitulah. Baik, pemerintah dan juga pihak-pihak terkait harus segera duduk bersama agar masalah ini dapat ditemukan solusinya. Seperti itu ya Pak Agus Pambagio. Terima kasih telah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Masih.